Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kabarnya baik? Baik, puji Tuhan ya, sudah siap mendengar firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami membawa hati kami kembali kepada Engkau, isilah hati kami seperti bejana yang kosong untuk Tuhan penuhi dengan firman-Mu. Seperti tanah liat yang sudah siap dibentuk, biarlah Tuhan senantiasa membentuk seluruh kehidupan kami melalui firman yang kami dengarkan. Kami mau menyerahkan waktu yang di depan ini, kiranya anugerah Tuhan dicurahkan di dalam kebaktian yang kedua, sehingga kami boleh menikmati firman, dan firman itu juga boleh merubah, mendidik akan hidup kami. Tuhan tolong hamba-Mu di dalam semua keterbatasannya, apa yang sudah digumulkan dan disiapkan, Tuhan memberkati pemberitaan firman pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan memulai di dalam memasuki Minggu Prapaskah. Berarti sebentar lagi kita akan mengingat kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus, ada satu peristiwa yang terus diingat, terus dikenang, dan terus dikhotbahkan untuk mengingat akan kematiannya. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang satu peristiwa bagaimana Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, mengkhianati gurunya sendiri. Mari kita membuka sekarang Alkitab kita dari Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat ke-14 sampai ayat yang ke-16. Matius 26, ayat 14 sampai yang ke-16, nanti kita akan lanjutkan pasal ke-27. Saya akan membacakan, saudara mencoba membayangkan dan melihat apa yang terjadi pada malam itu. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pasal 27, saudara, mulai ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Pasal 27, ayat ke-3 sampai ayat yang ke-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita memasuki momen Paskah, ada satu nama yang terus kita ingat di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nama itu adalah Yudas. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita tahu bahwa di dalam Alkitab kita, ternyata nama Yudas ini muncul beberapa kali dan dipakai untuk orang yang berbeda-beda. Jadi saudara, selalu kita ingat dari sekolah minggu, kita diajar Yudas, selalu kita pikirannya Yudas Iskariot. Padahal Yudas di dalam Alkitab itu ada banyak. Sebelum membahas tentang Yudas Iskariot, saya akan menunjukkan kepada saudara, bahkan di dalam Lukas 6 ayat ke-16, Tuhan Yesus ternyata punya dua murid yang namanya Yudas. Satu Yudas Iskariot, satu disebut Yudas anak Yakobus. Dan di dalam Matius 13 ayat 55, di situ diceritakan tentang nama saudara-saudara Tuhan Yesus. Salah satunya adalah juga bernama Yudas. Dan Yudas inilah yang menulis surat Yudas di dalam perjanjian baru kita. Saudara sekarang mulai mengerti, oh ternyata murid Tuhan Yesus yang namanya Yudas ada dua orang. Ternyata saudara Tuhan Yesus atau adik dari Tuhan Yesus juga ada yang namanya Yudas. Dan di dalam Kisah Rasul 5 ayat ke-37, di sana dikatakan ada seorang pemberontak dari Galilea
yang namanya juga Yudas. Dan terakhir, di dalam Kisah 9, pasal 11, setelah Paulus itu bertobat, setelah Paulus berjumpa Tuhan Yesus dan buta, dikatakan dia menginap di rumah seorang yang bernama Yudas. Saudara-saudara, ternyata nama Yudas itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab kita. Nah, pagi ini saudara, ketika saya berbicara menyebut nama Yudas, memang kita akan berbicara tentang orang yang bernama Yudas Iskariot. Saudara-saudara, Alkitab tidak mencatat ya, tidak menceritakan perjumpaan awal Tuhan Yesus dengan Yudas itu di mana. Alkitab mencatat Tuhan Yesus berjumpa pribadi dengan Matius, Lewi, pemungut cukai, dengan Petrus dan Yohanes sebagai nelayan ketika di pantai Danau Genesaret. Tetapi Alkitab tidak mencatat, saudara, di mana Tuhan Yesus bertemu Yudas dan apa profesi Yudas sebelum dia menjadi rasul. Tetapi Alkitab hanya mencatat di dalam Yohanes 13 ayat ke-26, dikatakan bahwa Yudas ini adalah anak Simon Iskariot. Jadi cuma dicatat nama bapaknya, Simon Iskariot. Maka saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana Yudas itu mengkhianati Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus melihat pengkhianatan Yudas terhadap dirinya. Ini sesuatu cerita yang sangat menarik untuk kita renungkan di dalam momen Paskah ini. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ternyata kalau kita perhatikan, mencatat beberapa peristiwa-peristiwa di mana kedaulatan Allah dan keberdosaan manusia, termasuk adalah iblis di dalamnya, itu bertemu di dalam satu peristiwa. Jadi Alkitab memberikan kepada kita contoh, paling tidak ada 3 contoh, saudara. Yang pertama adalah kasusnya Ayub. Saudara, kasus Ayub kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata di situ adalah satu peristiwa di mana kedaulatan Allah, ketetapan Allah mengizinkan iblis untuk mencobai iman Ayub. Ada ketetapan Allah, ada kedaulatan Allah, termasuk juga ada iblis dan kejahatan manusia yang merampok Ayub dan sebagainya. Itu semua bertemu di satu titik, di dalam satu peristiwa yang sama. Saudara, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, itu ada di dalam peristiwa pencobaan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca Matius pasal keempat, di sana dikatakan roh itu, yaitu Roh Kudus, membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi saudara lihat lagi, di sini ada ketetapan Allah, kedaulatan Allah, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus untuk dicobai oleh iblis, bertemu di dalam satu peristiwa. Dan ketiga, contoh itu ada di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ada rencana Allah, ada ketetapan dan kedaulatan Allah. Tetapi di sini juga kita melihat ada Yudas, ada iblis bertemu di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ketiga peristiwa ini didasarkan kepada motivasi dan rencana yang berbeda antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan iblis. Ini ada sesuatu keunikan yang muncul berulang kali di dalam Alkitab kita. Maka saudara-saudara, hari ini kita akan diingatkan bahwa ternyata kematian Kristus di atas kayu salib itu bukan kebetulan. Kalau kita berpikir hari ini Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena kebetulan, karena ketidaksengajaan, saudara, kita keliru total. Kematian Kristus itu bukanlah peristiwa kebetulan, bukanlah peristiwa yang mendadak, tetapi kematian Kristus itu telah direncanakan oleh Allah Tritunggal di dalam kekekalan. Di dalam teologi Reform, ini disebut dengan istilah Pactum Salutis. Saudara, Pactum Salutis itu bahasa Latin yang artinya ketetapan keselamatan. Pactum akhirnya menjadi pakta. Pakta itu artinya ketetapan, salutis itu salvation, keselamatan. Pactum Salutis artinya
di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, Tuhan di dalam diri Allah Tritunggal sudah merencanakan keselamatan, sudah merencanakan kematian Kristus untuk menebus dosa manusia. Saudara, inilah yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-23. Saudara boleh buka Alkitab di tangan saudara, Kisah Rasul 2 ayat ke-23, di dalam khotbah Petrus di hari Pentakosta. Petrus berkhotbah seperti ini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara lihat, Petrus mengatakan, Yesus diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya. Ini berarti kematian Kristus bukan kebetulan, bukan mendadak, tetapi kalimat belakang juga menunjukkan telah kamu salibkan. Ini menunjukkan kepada keberdosaan manusia. Saudara, sekali lagi di dalam ayat ini kita melihat ketetapan Allah dengan keberdosaan manusia itu bertemu di dalam satu peristiwa, yaitu penyaliban Tuhan Yesus. Allah punya rencana kepada Kristus anaknya. Yudas juga punya rencana bagi Kristus gurunya. Saudara-saudara, inilah yang terjadi pada malam itu. Allah punya rencana, Yudas juga punya rencana. Bapa punya rencana, iblis juga punya rencana bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita akan melihat bagaimana manifestasi daripada Yudas di dalam pengkhianatan kepada gurunya sendiri. Saudara, di dalam Matius 26 yang tadi kita baca, kalau saudara membaca dengan baik dan pelan-pelan memperhatikan, di situ kita menemukan ternyata yang berinisiatif untuk mengkhianati Tuhan Yesus adalah Yudas Iskariot sendiri. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala dan berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Saudara perhatikan di dalam kalimat ini. Yang mula-mula punya inisiatif agar Yudas mengkhianati Yesus bukanlah para imam. Para imam tidak mencari Yudas. Jadi para imam bukan kebingungan setelah mereka dia mau bunuh Yesus tidak nemu cara, lalu ada yang ngomong, ayo kita cari murid yang namanya Yudas supaya dia bisa mengkhianati gurunya. Tidak, saudara. Yudas yang berinisiatif, Yudas yang menawarkan diri kepada para imam. Kalau aku bisa serahkan guruku, kamu mau bayar saya berapa? Saudara-saudara, saya yakin para imam malam itu juga kaget. Mereka juga tak pernah berpikir bakal salah satu murid dari Tuhan Yesus akan ngomong seperti ini. Wah, ini kebetulan. Kita tidak cari, kita tidak minta, dia sendiri loh yang menawarkan diri. Langsung kasih tanda jadi 30 keping perak. Ini yang saya berikan kepada kamu. Saudara, Alkitab mencatat, mulai saat itu Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan gurunya. Saudara lihat di sini, Allah Bapa menyerahkan anaknya Yesus Kristus. Yudas juga menyerahkan Yesus Kristus gurunya di dalam momen yang sama, tetapi dengan motivasi yang berbeda. Maka pertanyaannya bagi kita saudara, kenapa Yudas itu menjual Tuhan Yesus? Saudara-saudara, Alkitab memang tidak memberikan kepada kita satu penjelasan yang mendetil alasan dan motivasi Yudas menjual gurunya. Sehingga muncul di dalam berbagai buku-buku tafsiran tentang motivasi Yudas menjual Tuhan Yesus. Ada banyak, tapi saya berikan 2 saja yang paling terkenal. Saudara, yang pertama, Yudas menjual Tuhan Yesus karena dia berpikir Tuhan Yesus akan melawan dan membebaskan diri pada waktu mau ditangkap. Dan dia sering melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat. Maka Yudas berpikir, kalau guruku saya jual,
saya dapat duit, lalu Tuhan Yesus pada waktu mau ditangkap, dia akan melawan, membuat mujizat, dia tidak jadi ditangkap. Kan enak, win-win solution. Tuhan Yesus bebas, saya dapat uang. Ini pikirannya Yudas. Ini tafsiran yang pertama. Saudara, tafsiran kedua mengatakan, Yudas bergabung dengan Tuhan Yesus, mau menjadi murid Tuhan Yesus dengan tujuan untuk melawan kerajaan Romawi. Karena pada waktu itu bangsa Israel dijajah Romawi. Yaitu Tuhan Yesus mengajak 12 murid ini, pikirannya Yudas, untuk melawan Romawi, memberontak kepada Romawi. Namun setelah 3 tahun mengikuti Tuhan Yesus, dia tunggu-tunggu, kapan ini guruku memberontak kepada Romawi. Kok enggak pernah berperang, malah yang diajarkan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, dan seterusnya. Tidak ada sesuatu tanda-tanda Tuhan Yesus akan melakukan pemberontakan kepada Romawi. Maka Yudas kecewa, ya sia-sia, ikut Tuhan Yesus 3 tahun, tidak ada gunanya. Maka dia kecewa, dia jual Tuhan Yesus sekalian kepada imam-imam. Saudara, ini tafsiran kedua yang berbicara tentang motivasi Yudas. Tetapi saudara, hingga hari ini saya tetap berpandangan dua tafsiran ini tidak tepat. Dua tafsiran ini salah. Lalu apa motivasi Yudas yang paling tepat? Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, Yudas menjual Tuhan Yesus. Kemungkinan terbesar karena dia adalah seorang yang cinta uang. Dari mana kita tahu Yudas cinta uang? Dari Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus ini, Yudas itu adalah bendahara di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Sama seperti gereja, pasti ada bendaharanya. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus juga punya bendahara. Dan bendahara itu adalah Yudas Iskariot. Yohanes mengatakan, dia seorang pencuri. Jadi dia suka ngambil uang kas dari pelayanan Tuhan Yesus. Tidak tahu untuk judi online atau apa, saya tidak ngerti. Pokoknya Lukas suka ambil uang dari pelayanan itu. Yudas menunjukkan diri, dia adalah seorang yang cinta uang. Itulah sebabnya saudara, pada waktu dia menghampiri kepala imam-imam, kalau aku bisa serahkan guruku, apa yang kamu mau berikan kepadaku? Saudara, para imam langsung tahu, ini bicara masalah duit. Para imam tak tawarkan, saya berikan kamu jabatan, saya berikan kamu kuasa, saya berikan kamu gelar. Tidak, langsung tahu ini masalah uang. 30 keping perak, deal, jadi langsung. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah nilai yang diberikan oleh Yudas terhadap nyawa Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita mau jual barang tertentu, kita mesti cek di dalam harga pasar itu berapa. Saudara mau jual rumah, saudara tidak akan sembarangan kan jual rumah. Begitu, saudara cek, ini lokasinya di mana, sekarang harga pasarannya berapa. Saudara mau jual mobil juga sama, ini mobil tahun berapa, jenisnya apa, harganya kira-kira di pasaran berapa, harus tahu harga marketnya berapa. Tetapi saudara lihat, pada waktu Yudas menjual Tuhan Yesus, dia tidak cek harga pasar berapa loh. Dia langsung mau dikasih 30 keping perak, deal, oke. Sejak saat itu, Yudas mencari cara untuk menyerahkan gurunya. Dan saudara tahu berapa harga 30 keping perak itu? Semahal apa 30 keping perak itu? Saudara-saudara, di dalam Keluaran 21 ayat 32, di sana muncul yang nilai yang sama. 30 keping perak itu adalah harga nyawa seorang budak belian. Seorang budak, saya bacakan ayatnya.
Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari batu hingga mati. Jadi saudara, inilah hukum Taurat Musa. Pada waktu itu ada orang yang punya lembu atau sapi lolos liar, ya, seperti zaman sekarang sapi kalau mau disembelih itu kadang-kadang lari. Saudara, sapi itu nyerodok budak sampai budak itu mati. Maka yang punya sapi ini harus mengganti nyawa budak itu 30 keping perak. Dan sapi itu harus dilempar batu sampai mati. Inilah hukum Taurat Musa. Dan saudara lihat, inilah harga nyawa Tuhan Yesus di mata Yudas Iskariot. Murah, saudara. Yudas tak minta, saya minta 1 triliun. Oh, ini nyawa guru saya mahal loh ini. Ini anak Allah turun dari surga. Nilainya mahal, 1 triliun. Tidak. Dan saudara baca tadi, bahkan Yudas tidak membuka harga. Imam-imam itu yang sodorkan 30 keping perak, langsung deal jadi. Saudara-saudara, semurah itukah nyawa Tuhan Yesus di mata Yudas? Hari ini saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana Tuhan Yesus melihat pengkhianatan gurunya dari perspektif yang berbeda. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di menjelang dia mati di salib, Tuhan Yesus melihat kematiannya dari 2 perspektif. Pertama, selalu perspektif Allah, dan nanti kita akan lihat bagaimana dia melihat perspektif dari pengkhianatan Yudas Iskariot. Saudara-saudara, pertama-tama Tuhan Yesus melihat kematiannya selalu dari perspektif surgawi, perspektif ilahi. Dia melihat ini adalah kehendak Allah Bapa bagi dirinya. Di dalam doa Getsemani yang terkenal, Tuhan Yesus pernah berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku harus meminumnya, jadilah kehendak-Mu." 3 kali Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, kalau mungkin lalu cawan ini daripadaku. Tapi kalau sampai 3 kali dia berdoa, Tuhan Allah Bapa tidak menjawab, Tuhan Yesus tahu inilah kehendak Bapaknya bagi dia. Dia tidak mungkin lari dari salib, dia tidak mungkin lari dari penderitaan. Aku harus meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus melihat pengkhianatan Yudas Iskariot? Ini yang jadi fokus kita pada pagi ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus apa tidak tahu dia akan dikhianati oleh Yudas? Banyak orang tanya, kenapa Tuhan Yesus pilih murid seperti ini? Kalau Tuhan Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia, pasti dia tidak akan pilih Yudas. Saudara, benar enggak ya? Kalau kita punya teman, punya rekan bisnis, yang kita tahu dia bakal mengkhianati kita, saudara pasti tidak akan bekerja sama dengan dia. Itu pikiran kita ya. Dan kita pakai pikiran kita untuk menilai Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tahu Yudas bakal mengkhianati dia, pasti dia tidak pilih Yudas jadi muridnya. Saudara, jawaban ini salah. Tuhan Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia. Lah kenapa kok dipilih? Sekarang kita akan lihat satu persatu. Bagaimana Tuhan Yesus melihat pengkhianatan Yudas di dalam perspektif Tuhan Yesus sendiri. Pertama, saudara, Tuhan Yesus melihat ya, pengkhianatan Yudas ini di dalam kedaulatan Allah. Ini yang pertama harus kita ketahui. Jadi pengkhianatan Yudas pun itu bukan terjadi kebetulan, saudara. Tuhan Yesus memilih Yudas menjadi muridnya itu bukan kebetulan atau di dalam ketidaktahuan Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Saudara, Alkitab ini kalau saudara membaca pelan-pelan, saudara baca baik-baik, saudara pelajari baik-baik, di situ saudara menemukan banyak kunci-kunci penting yang selama ini mungkin kita tidak pernah perhatikan.
Yohanes 17 ayat ke-12, doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya, Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Selama aku bersama mereka ini para muridnya ya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Perhatikan kalimat terakhir. Tuhan Yesus ngomong, murid-murid ini, orang-orang pilihan yang kau berikan kepadaku, aku jaga, sehingga mereka tidak ada yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa ini saudara? Yudas. Jadi kalau kita pikir Tuhan Yesus tidak tahu Yudas akan mengkhianati dia, kita salah besar saudara. Tuhan Yesus sudah tahu. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Saudara, pengkhianatan Yudas pun Tuhan Yesus lihat ini di dalam kedaulatan dan ketetapan Allah. Supaya apa? Supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara, pengkhianatan Yudas Iskariot itu menggenapkan 2 ayat di dalam perjanjian lama kita. Perhatikan, pertama, pengkhianatan Yudas itu menggenapkan Mazmur 41 ayat ke-9. Di sana Daud menuliskan Mazmur ini, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Persis ya, sahabat karibku, kata Daud, yang kupercayai, yang makan bersama-sama dengan aku, yang makan roti daripadaku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku, telah mengkhianati aku. Saudara, di dalam konteks aslinya, Mazmur 41, ini Daud berbicara tentang pengkhianatan Ahitofel kepada dirinya. Daud itu punya penasehat perang, saudara, namanya Ahitofel, yang akhirnya mengkhianati Daud. Ahitofel ini memihak kepada Absalom, anaknya Daud, yang memberontak kepada Daud, yang bocorin rahasia-rahasia strategi perangnya Daud. Ahitofel. Maka Daud tuliskan ini, sahabat karibku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sekarang 30 keping perak itu merupakan penggenapan dari kitab Sakaria 11 ayat ke-12. Dan lalu aku berkata kepada mereka, jika kamu anggap baik, berikanlah upahku, jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Ini saudara, pengkhianatan Yudas Iskariot bukan kebetulan, bukan mendadak, semua di dalam kedaulatan dan ketetapan Allah. Ini yang Tuhan Yesus lihat. Pengkhianatan Yudas menggenapkan 2 nubuatan di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, tidak ada yang terjadi kebetulan. Ini yang Tuhan Yesus lihat. Oh, muridku yang namanya Yudas akan mengkhianati aku, sudah tahu. Karena semua terjadi di dalam kedaulatan dan ketetapan Allah. Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus melihat pengkhianatan Yudas kepada dirinya. Saudara, Tuhan Yesus melihat Yudas ini sebenarnya cuma alat di tangannya iblis. Yudas mengkhianati Yesus bukan dari dirinya sendiri, tetapi di situ ada mastermind, ada dalangnya, yaitu adalah sang iblis itu sendiri. Di dalam Yohanes 6 ayat ke-70, Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi Tuhan Yesus itu tahu, saudara, di antara 12 murid ini bakal ada yang mengkhianati dia. Dia tahu. Bahkan jauh sebelum Yudas mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus sudah menghubungkan Yudas ini dengan iblis. Karena Tuhan tahu, di balik
pengkhianatan Yudas, dalangnya di situ adalah iblis. Maka di dalam Yohanes 13, di dalam peristiwa The Last Supper, perjamuan terakhir, dikatakan mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi Alkitab, khususnya Injil Yohanes, menghubungkan pengkhianatan Yudas dengan satu pribadi, yaitu adalah iblis itu sendiri. Dan Tuhan Yesus tahu, Yudas ini cuma alat, dalangnya ini iblis. Saudara-saudara, mari kita belajar sedikit tentang cara kerja iblis melalui peristiwa ini. Kalau iblis itu tidak bisa memakai musuh kita untuk menyerang kita, saudara jangan kaget. Dia bisa pakai orang terdekat di dalam hidup kita untuk menyerang dan menjatuhkan kita. Saya ulangi ya. Kalau iblis tak bisa pakai musuh kita, dia bisa pakai orang yang terdekat di dalam hidup kita untuk menyerang kita. Suamimu, istrimu, anakmu, rekan kerjamu, papa mamamu, dan sebagainya. Bisa menjadi instrumen alat di tangan iblis untuk menyerang kita. Saudara, sebelum iblis pakai Yudas, saudara harus ingat, iblis pernah pakai Petrus untuk menghalangi Yesus masuk ke kota Yerusalem. Maka Tuhan Yesus marah, pergilah engkau iblis. Petrus itu pernah diiblis-ibliskan oleh Tuhan Yesus, saudara. Karena Petrus tidak sadar, dia sedang dipakai oleh iblis untuk mengganggu rencana keselamatan. Jadi saudara-saudara, di dalam peristiwa ini kita melihat satu cara kerja iblis yang seringkali kita tidak sadari. Kadang iblis itu bisa menyerang secara brutal, seperti dia menyerang Ayub, saudara. Habis-habisan hartanya dihancurkan oleh iblis, anaknya dimatikan oleh iblis, tubuh Ayub penuh borok dari atas sampai bawah, hancur berantakan. Dia bisa menyerang secara brutal kepada Ayub, tapi dia juga bisa menyerang dengan halus, seperti di dalam peristiwa pencobaan Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini jadi roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah. Halus, tidak ada satu peristiwa yang menakutkan, tidak ada penampakan yang mengerikan, termasuk di dalam peristiwa dengan Yudas Iskariot. Saudara-saudara, inilah cara kerja iblis yang sering kali kita tak sadari. Kita ditipu terus oleh media, saudara, oleh film. Film Indonesia itu tidak sadar, banyak menipu banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Suster ngesot, ya, hantu pocong, apa kuntilanak, bla 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 bla. Iblis itu tidak seperti itu, saudara. Dia bisa nyusup kepada orang-orang terdekat di dalam hidup kita, dipakai untuk menjatuhkan kita. Maka hari ini saya juga mengingatkan saudara, di dalam gereja, di dalam pelayanan, jika seorang pelayan Tuhan tidak sungguh-sungguh sudah born again, lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, maka orang-orang seperti inilah yang sering kali dipakai oleh setan untuk merusak dan mengganggu pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Kenapa gereja ribut? Dan seringkali ribut itu bukan masalah yang serius, masalah yang terlalu remeh, masalah ecek-ecek. Orang protes, ngamuk, akhirnya kudeta, keluar dari gereja dan sebagainya, bikin kacau dalam gereja. Saudara, orang-orang seperti ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang belum lahir baru di dalam Tuhan. Iblis paling senang pakai orang-orang seperti ini, seperti dia senang juga pakai Yudas untuk mengkhianati gurunya. Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan hidup kita. Terus waspada, jangan sampai hidup kita dipakai oleh si jahat, merusak daripada pekerjaan Tuhan, tempat di mana kita melayani. Itulah sebabnya Petrus ngomong kan, iblis itu seperti singa yang mengendap-endap
Saudara, singa kalau berburu itu tidak langsung frontal. Dia mengendap-endap, cari kesempatan, momennya sudah tepat, baru dia terkam musuhnya. Dan 90% pasti mati. Itulah yang digambarkan oleh Petrus tentang cara kerja iblis. Malam itu saudara sekalian, Tuhan Yesus melihat, oh Yudas mau mengkhianati saya. Tidak apa-apa, itu cuma alat, dalangnya adalah iblis. Maka sekarang kita lihat, setelah Tuhan Yesus tahu dalang daripada pengkhianatan Yudas adalah iblis, sekarang poin ketiga, Tuhan Yesus melihat pengkhianatan Yudas dengan perspektif. Allah Bapa lebih berdaulat daripada pengkhianatan Yudas. Tuhan Yesus melihat kehendak Allah, kedaulatan Allah lebih berkuasa daripada pengkhianatan Yudas Iskariot. Saudara perhatikan ya, di dalam Yohanes 13 ayat ke-27, di dalam momen perjamuan kudus terakhir itu dikatakan, sesudah Yudas menerima roti dari Tuhan Yesus, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Menarik saudara. Kalau saudara perhatikan ya, narasi di dalam malam pengkhianatan Yudas Iskariot, saudara tidak akan menemukan letupan-letupan emosi dari Tuhan Yesus. Saudara pernah dikhianati orang? Pernah ya. Masa hidup sudah 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, satu kali pun tidak pernah dikhianati orang. Rasanya tidak mungkin. Minimal sekali dalam hidup kita pernah dikhianati orang. Saudara, bagaimana perasaan kita ketika kita dikhianati? Bisa santai? Bisa tenang? Rasanya tidak mungkin ya. Kita bisa marah luar biasa, ini kepala sudah mau pecah. Kalau ketemu tak hajar dia, kira-kira seperti itu. Saudara, malam itu Tuhan Yesus tahu loh, Yudas akan mengkhianati dia. Tapi saudara lihat, Tuhan Yesus santai. Tuhan Yesus santai aja. Apa yang harus kamu lakukan, sekarang lakukan. Monggo, silakan. Tuhan Yesus tidak menghajar Yudas, saudara. Kalau dia mau turunkan malaikat dari surga, bunuh Yudas, hajar Yudas, tidak ada yang sulit bagi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Apa yang harus kamu lakukan, Yudas? Segera lakukan. Saudara, ini membawa kita kepada satu pertanyaan penting. Kok Tuhan Yesus santai aja sih? Sudah tahu bakal dikhianati oleh muridnya, kok dia tetap tenang, santai? Apa rahasianya? Rahasianya yang tadi saya katakan, karena dia tahu kehendak Bapaknya lebih berdaulat daripada kehendak si iblis. Saudara menyadari enggak? Di dalam peristiwa pengkhianatan pada malam itu, ini ada dua kubu yang berperang. Tuhan Yesus dengan Bapaknya, Yudas juga dengan Bapaknya, iblis tadi. Ini peperangan rohani, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tenang aja. Karena dia tahu, saudara, dia bakal mati bukan karena pengkhianatan Yudas. Dia akan mati karena ini adalah kehendak Bapaknya. Ngerti? Ini satu rahasia penting yang harus kita pahami. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tenang aja Yudas mengkhianati dia. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Karena aku mati bukan karena pengkhianatanmu kok. Aku mati untuk melakukan kehendak Bapakku. Maka pengkhianatan Yudas bagi Tuhan Yesus tidak penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di dalam poin inilah tidak merasa dia dijual oleh Yudas Iskariot. Nah, inilah poin penting yang seringkali kita lewatkan pada waktu kita merenungkan tentang Yudas Iskariot. Sekali lagi, Tuhan Yesus mati bukan karena dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Tuhan Yesus mati karena dia melakukan kehendak Bapaknya di surga. Jadi pertanyaannya, siapa yang dijual oleh Yudas Iskariot?
Matius 27 yang tadi kita baca memberikan kepada kita penjelasan. Saudara, setelah Yudas menyerahkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, dia menyesal. Dia kembalikan uang itu kepada imam-imam, dan saudara perhatikan, imam-imam pun tidak mau terima uang dari Yudas. Itu bukan urusan kami, itu urusanmu sendiri. Maka Yudas di dalam satu keadaan depresi melemparkan uang itu ke bait suci, lalu pergi menggantung diri. Pertanyaannya saudara, siapa yang dijual oleh Yudas? Karena pada waktu Tuhan Yesus dijual oleh Yudas, Tuhan Yesus tenang aja, Tuhan Yesus tidak marah, Tuhan Yesus tidak merasa dijual. Inilah yang penulis dari 4 Injil ingin sampaikan kepada kita. Malam itu, Yudas bukan menjual gurunya. Yudas menjual dirinya sendiri kepada iblis dengan harga 30 keping perak. Maka Yudas adalah 30 keping perak manusia, 30 keping perak. Yudas pasang harga yang begitu murah untuk nyawa Tuhan Yesus. Dia tidak sadar nilai itulah yang dia berikan bagi dirinya sendiri ketika dia menjual diri kepada iblis. Saudara, ini adalah sesuatu poin penting yang harus kita perhatikan. Karena di akhir daripada cerita pengkhianatan malam itu, Tuhan Yesus mati. Yudas juga mati. Betul kan? Matinya hampir mirip, saudara. Tuhan Yesus mati disalib, tidak nginjak tanah. Yudas matinya gantung diri, juga tidak nginjak tanah. Dua-dua orang ini sama-sama mati, tapi nilai kematiannya berbeda. Yesus Kristus memberikan nyawanya bagi Bapa di surga, supaya engkau dan saya beroleh pengampunan. Supaya engkau dan saya beroleh pendamaian kembali dengan Bapa di surga. Yudas malam itu juga mati memberikan nyawanya juga buat bapaknya. Siapa? Iblis. Matinya tidak ada nilainya. Matinya tidak memberikan manfaat apa-apa. Matinya adalah mati yang sia-sia. Itulah Yudas Iskariot, the man of 30 silver pieces. Manusia 30 keping perak, Yudas Iskariot. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengerti apa makna pengkhianatan Yudas bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bisa dijual oleh siapapun. Tuhan Yesus juga tidak bisa dibeli oleh siapapun dan apapun. Dia mencintai kita bukan karena kita beli dia dengan uang kita, tapi dia memberikan nyawanya bagi kita karena itu kehendak Bapa dan kehendak dirinya untuk menebus engkau dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam momen-momen Prapaskah ini kita diingatkan kenapa cerita Yudas ini dicatat di dalam 4 Injil. Berarti ini penting, ada peristiwa-peristiwa dalam hidup Tuhan Yesus yang tidak dicatat di 4 Injil. Markus catat, Matius catat, Markus catat, Yohanes gak catat. Tapi peristiwa ini dicatat di dalam 4 Injil. Mengapa? Supaya kita belajar sesuatu dari kehidupan Yudas Iskariot ini. Saudara, di dalam sejarah kekristenan hingga hari ini, begitu banyak Yudas-Yudas modern bermunculan di dalam gereja. Banyak orang demi jabatan jual diri kepada iblis. Banyak orang demi kuasa jual diri kepada iblis. Banyak orang demi uang jual diri kepada setan. Banyak orang demi suami atau istri juga jual diri kepada setan seperti Yudas. Pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta
Maka ada kalimat love is blind. Tidak penting imannya apa. Tidak penting dia orang percaya atau bukan. Saya sudah terkadung cinta sama dia. Saya harus nikah sama dia. Maka pindah keyakinan. Jual diri kepada iblis. Banyak orang juga demi jabatan. Kalau kamu mau naik jabatan, kamu harus tinggalkan imanmu. Kamu harus jual Yesus. Baru kamu dapat promosi jabatan, promosi kuasa, dan sebagainya. Saudara-saudara, banyak orang juga demi ketenaran, akhirnya tinggalkan Tuhan, demi supaya ngetop, jadi artis, aktor ngetop, tinggalkan imannya. Orang-orang seperti ini mirip dengan Yudas Iskariot. Jangan pikir mereka sedang menjual Tuhan Yesus. Mereka sedang menjual diri kepada iblis di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, inilah yang terjadi bukan di dalam banyak kehidupan manusia zaman sekarang. Orang yang begitu rajin ke gereja, tiba-tiba menghilang, lalu muncul sudah ganti kepercayaan, ganti agama, pindah rumah ibadah dari gereja ke tempat lain. Demi apa? Demi jabatan, demi kuasa, demi uang, demi ketenaran, demi pernikahan, dan demi yang lain. Orang seperti ini adalah orang yang memiliki mentalitas seperti Yudas Iskariot. Saudara, di dalam poin inilah kita belajar hari ini. Mari memasuki momen Prapaskah ini. Jikalau di dalam hati kita ada bibit-bibit Yudas Iskariot, saudara segera buang dan matikan. Jika hatimu mulai tertarik kepada dunia dan segala apa yang ada di dalamnya, melebihi engkau mencintai Tuhan di dalam hidupmu, saudara harus mulai waspada. Inilah awal mula kejatuhan Yudas Iskariot. Mencintai dunia lebih dari mencintai Kristus. Biarlah momen Prapaskah ini membawa kita kembali kepada cinta yang sejati. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, memberikan nyawa dan hidupnya bagi kita, marilah kita juga di dalam hidup kita mengasihi Tuhan dengan memberikan hidup dan nyawa kita bagi Kristus. Saudara ingat ya, Kristus tidak bisa dijual. Kristus juga tidak bisa dibeli. Orang yang merasa diri menjual Kristus, sebenarnya dia bukan menjual Kristus. Dia sedang menjual dirinya kepada setan. Biarlah itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Amin. Biarlah kita jadi murid Tuhan yang setia ikut Tuhan sepanjang hidup kita. Mau pikul salib, mau sangkal diri, ikut Tuhan. Tidak ada jalan mundur lagi. Terus ikut Tuhan sepanjang hidup kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini mempersiapkan kita untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah. Mari kita menutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini kami diingatkan kembali memasuki momen Prapaskah. Bagaimana seorang yang bernama Yudas mengkhianati gurunya sendiri. Kami tahu Tuhan, kami ini tidak lebih baik dari Yudas Iskariot, karena di dalam diri kami juga begitu banyak godaan, di dalam diri kami begitu banyak keinginan yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, murnikanlah iman kami, murnikanlah hati kami, supaya kami menjadi murid-murid Tuhan yang mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar, yang tidak akan mengkhianati Yesus di dalam hidup kami. Tolong kami yang lemah ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami ini, biarlah tangan Tuhan menolong dan menopang kami sampai pada akhirnya nanti. Kami bersyukur untuk firman pada pagi ini boleh menguatkan sekaligus mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan